Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim waj'alna min ulama'il amilin atqiya mukhlisin du'atil muslihin. Lanjutkan. Alhamdulillah, lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Budurut Thaliyah bisyarhi Risalatul Jami'ah. Masuk kita ke bagian akhir dari kitab ini yang penghujung ya. Tentang al-maksiyatu bikulil badan. Maksiat dengan seluruh badan, sekujur tubuh. Kalau kemarin kan bagian-bagiannya mata, telinga, hidung, kaki, tangan, maluan. Nah, sekarang sebadan-badan menjadi dosa. Sebadan-badannya dosa. Apa? Faqala musannifu rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ma fid dharain amin. Wal ma'siyatu bikullil badan. Maksiat bikullil badan dengan seluruh tubuh. Wal ma'siyatu bikullil badani, adapun yang dimaksud dengan maksiat bikullil badani, dengan semua badan, seluruh tubuh. La'alla, nah ini untuk memahami, ini kan ucapannya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, ulama terdahulu. Itu ternyata untuk memahami kalimatnya ulama aja kita masih butuh keterangan ulama lagi. Jangan kata Quran dan hadis jangan menggali langsung dari Quran dan hadis Untuk ulama aja kayak Imam Syafi'i itu harus diterjemahin lagi sama Imam Nawawi, sama Imam Romli dan seterusnya, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi gitu ya. Terus Imam Rafi'i itu penterjemahnya kan. Karena katanya berupa rumusan. Nah, ini juga di sini demikian contoh. Kalau untuk memahami ulama juga kadang-kadang kita masih butuh penjelasan dari ulama lagi. Nah, beliau bilang apa? La'alla muradul muallifi. Mungkin maksud dari muallif yaitu Habib Ahmad bin Zain biqaulihi, dengan ucapan beliau al-maksiyatu bikulil badani, maksiat dengan seluruh tubuh, maksudnya apa? Anna hadhil ma'asi, bahwa sesungguhnya maksiat yang akan disebutkan di sini la tuhtassu bi udwin wahidin duna ghairihi, tidak terkhususkan dengan satu anggota tubuh lalu tidak dilakukan sama anggota yang lain, maksudnya enggak dikhususkan satu anggota tubuh yang lain enggak gitu Fakal takunu birujli, di mana maksiat yang bakal disebut ini kadang-kadang bisa dilakukan sama kakinya, wakal takunu bilisan, kadang-kadang bisa dilakukan sama telinganya, sama lidahnya, wakal takunu bil yadi, kadang-kadang bisa juga dilakukan sama tangannya, wahakaza, dan demikian seterusnya, bisa sama matanya. Contoh ntar sama orang tua, kan kita bisa buat maksiat sama orang tua sama potensi semua. Mata bisa kurang ajar sama orang tua, melotot sama orang tua, matanya mata tajam memandang orang tua, atau mata menghina sama orang tua, ngeremehin dan sebagainya. Telinganya juga bisa nggak mau dengerin, tangannya juga bisa nah main-main tangan bisa kan sama orang tua. Kakinya bisa menghindari orang tua dari kepatuhan dan sebagainya. Hatinya bisa, semuanya bisa maksudnya gitu. Nah, ini bisa kemungkinan artinya pertama ini beda sama yang kemarin. Kalau disebutin kemarin diantaranya sebelumnya ghibah, ghibah mah kan lidah sama hidung, bisa hidung libah enggak lah sama kaki enggak nah gitu. Terus kalau misalnya kayak memandang muslim dengan pandangan menghina, ada kan maksiat mata diantaranya itu kan poinnya. Bisa dilakukan telinga enggak? Ya enggak, itu kan masa memang spesialis gitu. Maksiat spesialis di anggota masing-masing. Kalau ini enggak
di antaranya ntar poinnya kan durhaka sama orang tua. Itu bisa dilakukan sama semua tubuhnya. Mata bisa durhaka sama orang tua, telinga bisa durhaka sama orang tua, dan semua anggota tubuh kita bisa berdurhaka sama orang tua. Nah gitu. Saking apa? Pentingnya berarti di sini pesannya apa? Semuanya harus dipakai benar sama orang tua. Semuanya hak. Mata orang dari orang tua semua, telinga semua. Dimodalan sama istilahnya wasilahnya dari orang tua, nggak ada semua itu kalau tanpa wasilah orang tua, sehingga semuanya dipaksa sama syariat untuk patuh sama orang tua. Jangan kurang ajar orang tua, mata jangan kurang ajar, telinga jangan kurang ajar, dan seterusnya. Nah ini kan kalau dibuka begini kan jadi kita lebih jelas. Kalau sebutin maksiat seluruh badan aja tanpa diuraikan lagi sama ulama, mungkin ada makna-makna yang kurang sampai ke kita selaku yang mengkaji kitab beliau nih. Nah ini diantara makna pertama. Jadi semua badan potensi untuk bisa melakukan dosa sama orang tua. Tuh. Kedua, anna hadhil ma'asi yutasawwaru ijtima'uha kulluha fi waqtin wahidin. Bahwa maksiat yang akan disebutin ini diantaranya contoh durhaka orang tua itu tergambarkan mungkin terjadi kompakannya semua di satu waktu yang sama. Mata julid julid ya mata ya. Mata julid ngomong pedas telinga udah apa ya, tangan udah gerem apa dan macam-macam sebagainya. Bisa terjadi langsung kompakan berjamaah, maksiat berjamaah ngelawan durhaka sama orang tua, bisa. Fayakunu asian bikulil badan, sehingga jadilah orang tersebut ketika dia mengerahkan semua anggota tubuhnya durhaka sama orang tua, maksiat seluruh tubuh berarti. Gitu, itu arti maknanya. Nah, apa aja nih maksiat seluruh tubuh nih? Kal ukuki lil walidain, seperti durhaka kepada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Al makna, adapun maknanya anna minal maksiyati bikulil badani, bahwa sesungguhnya maksiat di antara maksiat dengan menggunakan seluruh tubuh, al ukukul walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Au li ahadihima, atau durhaka sama salah satunya aja. Entah durhaka sama ayah kah, durhaka sama ibu kah. Sekalipun mereka kafir, nggak boleh durhaka. Sekalipun mereka nyuruh kita untuk kafir, nggak boleh tetap durhaka. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Berperilakulah, bergaulah dengan keduanya dengan ma'ruf, dengan baik. Kalau masalah dia nyuruh yang nggak benar, yang dipatuhin, tapi tetap bergaul dengan baik. Nyuruh jangan sholat, ya jangan dipatuhin. Sebab kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, itu aja. Kalau nyuruh haram jangan dipatuhin. Nyuruh ninggalin wajib jangan dipatuhin. Selain itu patuhin. Nah, terus bergaul yang baik, ucap yang baik, sikap yang baik, tetap berakhlak, tetap jangan angkat suara, tetap jangan memandang dengan pandangan tajam. Tetap dengerin ketika mereka berbicara, dan seterusnya. Dalam masalah kepatuhan pokok itu mah wajib, dan haram mah itu mah hak Allah, nggak ada makhluk satupun yang bisa ganggu gugat itu. Tapi masalah bermuamal baik tetap itu mah final. Kan ada satu sahabat Nabi datang sama Nabi, Ikrimah. Ikrimah ini sahabat mulia, akhirnya masuk Islam, jadi sahabat yang setia sama Nabi. Bilang sama Nabi, bagaimana nih ayahnya Abu Jahal, musuh dedengkot Nabi, kurang apa? Anaknya sahabat mulia, bapaknya kurang tahu apa, siapa yang nggak tahu, masyhur kejahatannya. Nah, masyhur bengisannya sama Nabi, nggak ada ini. Tapi Nabi bilang apa? Nabi kan seorang pengajar, nggak ada urusannya masalah orang musuhin beliau. Kalau menghukum ya hukum aja. Beliau bilang apa sama anaknya? Tetap gimana, masih wajib patuh nggak sama orang tuanya? Tetap wajib patuh. Itu turun ayat tadi yang kalian sebutin, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bersahabatlah dengan kedua orang tuamu dengan baik, ma'ruf, dengan baik. Ucap yang baik, mandang yang baik, pandangan-pandangan yang santun, pandangan jangan yang pandangan-pandangan yang enggak negatif, itu mandangnya, melihatnya, dengar sikap tubuh, dan semuanya dibaik-baikin gitu ya. Mungkin sekarang belum baik, siapa tahu dengan akhlak yang baik dia bakal berubah. Itu juga bisa jadi dakwah sama orang tuanya. Kadang-kadang ada orang tua yang kena dakwah anaknya, bukan mamagahan tapi
Tapi ada cara sendiri ya, beda lah caranya. Macam-macam. Pintu hidayah itu kan dari mana aja. Kadang-kadang orang dapat hidayah dari hewan, ya. Dapat hidayah nggak tahu kita mah ya. Allah dikasih buka hatinya, lagi sadar, lagi ngeh, lagi tenang di sesuatu, dapat pelajaran, berubah. Itu bisa dari mana aja sumbernya nggak tahu. Kita nggak tahu sumber hidayah dari mana. Makanya jangan tutupin. Kemungkinan itu ada semua. Nah, udah balik lagi, wahwa min akbaril kabair. Di mana nih durhaka sama kedua orang tua ataupun kepada salah satunya di antara dosa terbesar, dosa besar yang paling besar. Ada disebut kabair, jamak dari kabiroh. Kabiroh itu dosa besar. Kabair jamaknya, berarti dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu banyak. Pernah dibahas kemarin ya. Dosa besar itu apa? Pelanggarannya banyak ulama. Tapi kita ambil aja satu biar nggak bingung. Di antaranya Imam Ibnu Hajar menyebutkan, sebenarnya dosa itu nggak ada dosa kecil ya, dosa semua dosa besar. Hanya saja dalam ulama memisahkan membagi dosa itu dalam sisi dampak, efek sampingnya. Kalau dosa kecil ada dampaknya tapi nggak sebesar dampak langsungnya, atau dampak langsung atau tidak langsungnya. Dosa besar lebih besar. Ada dosa besar. Apa tuh dosa besar? Kata Imam Hajar, dosa besar yang disebutin di Quran. Kalau disebutin di Quran itu mesti dosa besar. Karena nggak semua dosa itu disebutinnya di Quran. Ada yang disebutinnya di hadis tanpa disebutin di Quran. Itu. Jadi kalau yang disebutin di Quran udah dosa besar. Ghibah disebutin di Quran. Namimah disebutin di Quran. Durhaka orang tua udah banyak banget dah. Kalau durhaka orang tua disebutin di Quran banyak, syirik dosa. Nah, ini di antara sekian banyak dosa besar ada yang paling besar lagi, ya. Yang ranking tertinggi daripada dosa besar. Ada 7. Nomor 2-nya adalah durhaka sama orang tua. Itu ranking 2 tuh. Tapi ranking 2 dalam dosa paling besar. Dosa paling besar. Nauzubillah. Berarti kalau orang bisa selamat dari durhaka sama orang tua, ya udah selamat dari hal yang paling mencelakakan di antaranya. Orang tua kan misalkan udah selamat dari hal yang mencelakakan, langkah dia selanjutnya harus yang kabair, gitu ya. Fokus yang terbesarnya dulu harus dijauhin, paling dihindarin, itu paling fatal misalnya. Kalau orang mau misalkan ada kecelakaan, ada orang cerdas itu bisa bukan hanya yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu mah ilmu wajib namanya. Tahu yang wajib, tahu yang haram. Itu mah mau nggak mau. Tapi disebut orang itu pintar manakala bisa memahami dua sisi kanan kiri. Kanan mana penting, mana yang lebih penting. Nah, ini perlu ilmu ini. Mana yang bahaya, mana yang lebih bahaya. Mana yang wajib, mana yang lebih wajib. Mana yang haram, mana yang lebih besar penekanan haramnya. Ini contohnya durhaka sama orang tua. Ini fatal urusannya. Nggak peduli dia ibadah, nggak peduli dia soleh, nggak peduli dia banyak ibadah, banyak ilmu, nggak peduli. Kalau dia udah durhaka sama orang tua, gagal aja udah. Kenapa? Fatal ini dosanya. Jadi nggak ngefek amal-amal kita, karena Allah nyatakan Rasulnya nyatakan apa? Kalau ada seorang pagi hari dia bisa ibadah, bisa sholat subuh berjamaah, baca wirid sampai duha, rajin baca Quran segala macam. Ketemu pagi orang tuanya, dia ngarahetkeun hati orang tuanya, udah gagal tuh. Allah bakal pandang dia dengan pandangan murka. Padahal itu amalia dia udah luar biasa hebatnya. Nggak semua orang bisa begitu. Tapi gara-gara satu, karena fatalnya tadi akbarul kabair, dosa terbesar, dosa besar yang paling besar di antara dosa besar yang paling besar. Makanya jangan sepelekan masalah ini. Nggak peduli dah ilmu kita. Kalau udah hadapan orang tua kita harus bisa tawadhu, bisa jaga posisi kita sebagai anak tetap gimana pun ya. Nggak peduli kita punya kesolehan, punya apa enggak, apalagi cuma hanya sekedar hal-hal yang sifatnya duniawi, punya kaya, orang tua miskin, nganggap remeh orang tua. Nah, kadang-kadang terjadi gitu kan. Mbah, punten ini rapat nih, wah. Ada di hatinya sedikit kesombongan sama orang tuanya, padahal nggak benar dah, bahaya dah. Gagal tuh, kesuksesannya jadi semu aja, nggak bakal berkah, dan sebagainya. Sebagai contoh tadi.
Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha dalam tafsir disebutkan qadha itu menetapkan. Maksudnya apa? Tafsirnya disebutkan qadha itu amaro, aujaba sama auso, gabungan dari beberapa pendapat ulama. Artinya sih sarah kurang lebih memerintahkan, mewajibkan, mewasiatkan ya. Apa? Siapa yang mewasiatkan? Rabbuka, Tuhanmu. Itu Allah. Apa yang diwasiatkan sama Allah, diperintahkan sama Allah, diwajibkan sama Allah? Allah ta'budu illa iyyahu. Pertama, janganlah kalian menyembah satu sembahan pun kecuali kepadanya, kepada Allah. Ini tauhid. Kita sujud bakal Allah aja. Salat bakal sama Allah aja. Ikatan kita yang sesungguhnya, yang hakiki hanya sama Allah aja. Harapan tumpuan harapan kita yang sesungguhnya, yang hakiki hanya Allah. Gitu. Adapun yang lain mungkin wasilah mungkin, tapi hakikat kita tetap sama Allah. Tuh, menyembah Allah aja, nggak ada dimurnikan. Nah kalau kita bisa begini, ini kita dapetin ibadah yang tertinggi. Nih, sebagaimana ntar kebalikannya, syirik. Ada apa? Nyembah kepada selain Allah. Mempertuhankan satu hal selain Allah. Nah itu dosa terbesar ranking 1 tuh. Tapi sebaliknya kalau kita bisa mengikhlaskan, ini termasuk ikhlas, masuk bagian ini juga ibadah. Ada yang fisiknya ibadah tapi hatinya nyeleweng. Jangan nyeleweng sama Allah. Badannya setia, badannya nyembah Allah, hatinya juga nyembah Allah. Itu yang disebut ikhlas. Itu menjelaskan. Makanya disebut syirik itu riya itu syirkun syirkun khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik tapi tersembunyi. Sujud hayang ditinggali ku si eta mau ke mertua sing weuri mah soleh geuningan beh ditampi misal contohnya. Nah, apalah mungkin aja kita masih memandang pandangan makhluk itu besar. Nah, ini enggak memandang bahwa pandangan Allah tuh yang paling besar katanya. Itu ya sebenarnya sih obatnya di tauhid. Harus mengenal Allah dulu. Kalau kenal sama Allah bisa memahami Allah, kenal sama Allah, yang lainnya jadi remeh. Makanya kuncinya pertamanya harus makrifat sama Allah. Makrifat itu dengan apa? Dengan ibadah terus menjalankan ketakwaan dengan sepenuh hati. Ntar bakal kenal. Makrifat itu bukan hanya belajar. Kalau orang makrifat dengan belajar doang, ntar bakal ketemu ragu-ragunya malah jadi syak. Jadi tempuhlah dengan banyak Quran. Tempuhlah pengenalan diri kita. PDKT sama Allah tuh dengan tahajud. PDKT kita dengan Allah dengan istighfar, PDKT dengan taubat. Itu yang lebih murni makrifatnya dibandingkan hanya belajar. Kadang-kadang malah jadi ada beberapa orang nauzubillah yang sampai jadi kafir, jadi nggak terarti penelusuran ilmu doang. Ilmu itu yang penting tahu batasannya. Kalau tauhid para salaf nggak cenderung untuk bergelut terlalu banyak dalam ilmu tauhid, ilmu kalam. Bas tahu ini sifat yang 50 tuh, homsin terus akidah homsin, terus yang batasan-batasan ini wajib, ini mustahil, ini yang jaiz. Itu kan batasan. Luasannya antar itu pendalaman kita, pengalaman ibadah kita yang bakal memperluas itu. Oh ini mah nggak mungkin, berarti nggak boleh sampai ke situ. Ini mah wajib, nggak boleh keluar dari situ. Itu batasan-batasannya. Pengalamannya silahkan jalankan sendiri, gitu maksudnya. Nah itu yang pertama, yang diwasiatkan, diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk beribadah pada Allah, hanya sama Allah, nggak pada yang lain. Fisik kita ibadah sama Allah, hati kita juga sepenuh hati untuk Allah. Wabil walidaini ihsana. Setelah perintah tauhid, Allah perintahkan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu ihsana, agar berbuat baik. Itu ihsan bil walidain, berbuat baik kepada orang tua. Baiknya apa? Baik apa aja dah. Ucapan baik, pergaulan baik. Kalau ada sesuatu yang sifatnya bisa menyenangkan orang tua, apakah itu harta apa ini? Kerahkan pada mereka. Apa yang kita mampu. Kita nggak punya harta, sikap yang baik. Iya emang geus teu mere duit, akhlak goreng patut, gitu ya. Itu yang jelek. Apa yang kita bisa, tetap apa yang kita bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang ketulusan, apa yang kita punya, kita kerahkan untuk menyenangkan mereka. Nah, sebagaimana dulu orang tua kita nangis, mungkin ngurusin kita dari kecil. Buatlah senyum ketika mereka sudah sepuh gitu ya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin
wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jika mereka sudah sampai ke usia lanjut, ayah kita sudah tua, orang tua kita, ibu kita sudah sepuh, ayah kita sudah sepuh, udah usia mulai mata sudah mulai rabun, telinga sudah mulai torek, ngucapin sudah mulai kagak jelas deh. Mana A, mana E, mana I, mana K, mana udah ucapannya udah mulai nggak jelas. Ini kan gitu. Janji Allah, summa radadnahu asfala safilin. Asfala safilin. Di dunia itu nggak ada yang kekal. Kalau udah di puncaknya bakal turun merosot, stamina bakal merosot, kemampuan akalnya bakal merosot, semuanya bakal merosot. Udah usia merosot. Orang tua kita deh. Kalau ada anak mendapati masa-masa merosot kemampuannya ayah ibunya tadi, seorang ngalamin itu, udah usia 50, 60, ngalamin masih hidup, si anaknya masih hidup, si orang tuanya, apa sikapnya? Atau salah satunya ngalamin sepuh ayah atau ngalamin sepuh ibu. Kenapa yang disebut ini masalah sepuh, nggak masalah muda? Masalah muda biasa, dia mau disuapin, kadang-kadang bisa jadi marah, apa sih risih. Dia apa dituntun, kadang malah ngambek, apaan masih bisa jalan sendiri. Kadang-kadang beberapa orang tua tuh dikasih uangnya nggak apa, masih ada duit. Tapi kalau udah susah, udah nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang sendiri istilahnya, nggak bisa jalan sendiri, bahkan sampai nggak bisa cebok sendiri. Nah waktu inilah ya Allah bilang, fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu katakan pada keduanya uffin, barang aja nggak boleh. Itu kalau udah gerutu-gerutu, gandeng tuh, wah ini bahaya deh. Ngomong aja nggak boleh. Allah nyatakan gitu. Saking besarnya hak orang tua tadi. Makanya disebutin wala tanharhuma, dan jangan membentak mereka. Kedua. Jangan membentak mereka kedua. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan pada mereka ucapan yang yang mulia. Layaknya seorang hamba bilang sama raja gimana? Kira-kira ngomongnya bakal gimana sih? Ya sekarang tuh orang makin asing sih sama adab. Kalau zaman orang-orang tua kita mungkin tahun 80-an, 50 katanya orang udah jadi umum, kebiasaan banyak orang gitu ya. Adab yang dipentingkan sehingga makan bareng sama orang tua juga nggak berani. Kalau sekarang mah mungkin lagi nyuap orang tuanya diambil dicomot, gitu ya. Kurang ajar banget padahal. Dikiranya biasa aja, padahal itu nggak pantas. Nggak pantas. Dan banyak lah gitu ya. Disebutin Sayyidina Ali Zainal siapa? Ya Sayyidina Hasan dan Husain ya. Beliau itu berdua nggak pernah makan sama ayah ibunya, nggak pernah makan sama Sayyidina Siti Fatimah. Ketika ditanya kenapa sama ayah, kok nggak pernah mau makan sama abamu ya? Atau Sayyidina Ali dan Abi Thalib lupa tuh ya. Ketika ditanya kenapa, ya, takutnya pas mau nyomot satu makanan, ternyata makanan yang dicomot itu sudah dilirik sama ayah sama ibunya, mau diambil gara-gara anak yang ngambil, udah nggak, biarin anak aku pengen. Jadi ngalah, kan banyak orang tua ngalah ya. Sehingga aku akhirnya berbuat sesuatu yang tidak diridhoi sama Allah. Makanya kamu makan sama orang tua. Karena alasan itu. Sampai ke situ ya pikirannya. Kita mau boro-boro nyampe ke situ pikirannya. Sikat-sikat aja. Mikir sampai ke situnya. Luar biasa tuh orang soleh tuh. Dimulai dengan setelah nyembah Allah, baik sama orang tua. Jangan lu ngomong yang lain-lain nih. Itu yang paling penting. Nah, makanya makin detail, makin apik di situ, ya dasarnya udah bagus. Kalau di situ yang nggak apik, ya udah yang lainnya gagal aja. Gitu. Akhirnya Siti Fatimah bilang, kalau begitu dengar keterangan senang ya anaknya sampai pikiran sampai ke situnya. Nggak, kau tetap makan sama ibu sama abah. Adapun misalkan kamu ngambil yang sesuatu yang abah umi pengen, ternyata kamu ambil duluan, udah diridoin dari awal katanya, baru mau bisa makan tuh. Setelah bertahun-tahun nggak makan sama orang tuanya, bertahun-tahun baru dikasih izinnya. Kita mah udah biasa-biasa aja ya. Orang tua belum makan, kata Mang Ai juga dulu zaman Mang Ai kecil, belum berani ngambil makanan udah matang kalau orang tuanya, abahnya belum makan ya. Jadi kalau udah diambil dicomot sama abahnya, baru anaknya bisa makan. Jadi anak masih sah dah. Bukan ngajarin, bukan berarti orang tua tuh nggak peduli. Itu penting masalah adab. Adab tuh kan pahit sebenarnya ya. Sedikit militer ngomong adab, tarbiyah mah ada. Sekarang kan masihan ka budak tenu bekasan urutan wae. Bukan begitu, tadi begitu. Pahit.
diomelin, dimarahin, dipukulin, ya itu biar apa? Biar besar, biar kuat karakternya juga. Nah gitu ya, ntar ada dua sisi ntar bakal seperti ini. Nah, wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah menyatakan tadi ya, kalau mereka udah masa sepuh, bukan berarti masa muda mereka kita nggak bakti sama orang tua. Butuh, tetap wajib bakti sama orang tua tuh. Walaupun mereka masih jag-jag, kita masih usia misalkan orang tua kita misalkan usia masih 35, 40, kan masih seger. Insya Allah mungkin yang umumnya usahanya sama kerjanya masih bisa lah. Gitu. Apakah nggak bakti? Tetap bakti mah. Tapi lebih dibutuhin lagi masa sepuhnya tadi. Udah mulai susah. Kadang cebok aja nggak bisa. Memang rewel. Kadang usia 70 tuh disebutin di Fawaidul Muhtarah. Seorang itu umumnya orang, galibnya orang bakal ngoceh walaupun nggak ada sebab. Ngoceh aja tuh. Ngomel aja. Kalau kita ketemu orang tua lagi gitu tuh, memang udah masanya. Mungkin karena kondisi sakit segala macam, memang kecenderungannya begitu. Kalau ada yang nggak gitu berarti itu orang soleh. Tapi kan nggak semua begitu. Orang hebat gitu makanya. Kalau orang usia 70 nggak banyak ngeluh kesah, hebat. Tapi umumnya usia 70 sok we. Rata-rata kan itu kayak beo ngoceh terus ya. Ya udah wayah sabar. Sebab dulu kita juga ngoceh mulu waktu kecil. Ya, lagi bayi. Oh nangis lagi, kesel tuh ya. Baru tahu kalau punya anak lah. Ya. Kalau belum punya anak kita nggak tahu jadi orang tua tuh gimana. Ya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang percuma disampaikan sama orang yang belum punya anak tentang bakti sama orang tua. Kenapa? Belum ada gambarannya. Ya. Karena paham itu apa? Irtisamu suratu syai' fi dzihni. Disebut orang paham tuh gini. Irtisamu suratu syai' fi dzihni. Tergambarkannya gambaran sesuatu, tervisualisasikan gambar sesuatu pada benak. Oh kayaknya ngalamin lah. Kakang sekarang punya bayi, bawel lagi tidur ngantuk, bangun lagi, cebokin, wah macam-macam. Apalagi ibunya, kalau ayahnya mah tidur aja gak ada urusan. Paling agak keganggu tuh ya. Tapi gambarannya kan ada. Oh geningan kieu jadi bapak ibu baru tahu, paham. Itu paham tuh gitu. Ada tahu, ada paham, beda tahu sama paham. Tahu mah ya ilmu doang. Ini tahu nih, gini-gini. Belum ngalamin, belum tahu manisnya durian, belum disebut paham. Manis durian tuh enak ini, percuma. Tahu doang, bukan percumanya, nggak bakal bener-bener ngena gitu. Itu paham, bedanya paham. Nah jadi mau balas, ini berkaitan balas budi kan. Balas budi itu kan sesama. A dibalas A, B dibalas B. Kalau kita benar-benar mau balas budi sama orang tua, itu kesempatan terbaik itu di masa mereka nggak bisa. Sebab saat kita lagi kecil kita nggak bisa apa-apa, cebok nggak bisa dicebokin, makan nggak bisa dibuatin, dicariin uangnya, mulai dicariin uangnya, dimasakin, bahkan sampai disuapin, dibersihin mulutnya. Cuman bedanya gitu, subhanallah ya. Kalau kita ngurusin anak dengan senang hati, kadang-kadang lucu. Ngurusin orang tua lucu apa? Paham nggak? Paham. Padahal berkali-kali kita digituin sama orang tua dulu kita ya. Mau balasnya sebenarnya gitu. Nah, kadang kita mau ini kayak berat. Kayak baru sekali aja kayak udah jadi orang paling soleh. Kalau kita dulu berkali-kali digituin ya. Dicebokin. Wah macem-macem lah. Udah bayi emang tahu lah yang ngerasain. Makanya paham tuh. Nikah dulu, punya anak dulu. Baru paham gitu. Bener-bener paham. Maksudnya untuk paham yang 100% tuh ya ngalamin gitu ya. Kalau nggak ngalamin enggak. Ada sesuatu yang benar-benar yang kurang didapetin gitu ya. Nah, jadi balasnya sih tuh. Makanya pahalanya luar biasa. Bahkan mandang dengan pandangan kasih sayang aja itu bisa gugurin dosa-dosa kita, mandang orang tua kita. Dengan pandangan kasih sayang, tok. Kan dulu kita juga dipandang orang tua itu. Lucunya padahal mau goreng patut gitu deh, bayi deh. Udah lehewan macam-macam dah ya. Tapi karena sayangnya udah nggak lihat yang jeleknya, lihat bagus aja. Orang hubbuka syai' yu'mi wa yusim kata Rasulullah. Kata ulama cintamu pada sesuatu buat kamu buta dan tuli. Nggak peduli, lihatnya indah aja yang dicintai. Dia cinta sama anaknya. Wah, pang ganteng nak anak orang mah, pang gelisna. Kalau boro-boro kata dia, kata orang naon gitu patut. Ya kenapa cinta? Yang diperhatikan berarti besarnya rasa cinta orang tua kita sama kita tuh. Lah kenapa ketika kita
sudah dewasa, sudah hebat, udah dibangun dengan cinta badan kita nih sama mereka. Lihat mereka yang sudah nggak mampu lagi. Ih, ini rewel amat sih. Parah. Yang sampai bunuh udah keterlaluan banget. Allahu Akbar ya. Ya kayak gitu tuh. Tahu deh. Yang mungkin kadang-kadang mungkin sebagian orang nggak tergambarkan durhakanya orang tua, durhakanya anak sekarang ya. Dulu mah durhaka teh udah ngelawan dikit udah disebut durhaka. Sekarang mah yang sampai ada cerita anak mutilasi orang tua, parah banget itu. Udah nggak tahu lagi dah. Ngomong aja disebutin di Quran kan nggak boleh. Aja disebut durhaka. Apalagi, penting banget tuh ya. Hati di situ ya. Kesempatan terbaik kita saat kita mendapatin itu momen emas, momen berlian. Di situ gudang amal kita ngalamin kesepuhan orang tua kita. Wah, itu kesempatan. Jangan dianggap itu tuh musibah. Kadang banyak orang tuh nganggap dapetin kesepuhan orang tua tuh kayak musibah. Makanya malas. Enggak orang gawe itu, rek sare, rek apalah aja ada alasannya. Kenapa? Izin dah, itu kebalikan. Kalau tadi kan cinta sama sesuatu buat kita buta dan tuli, nggak lihat keburukan, nggak lihat kecuali kebaikan aja. Walaupun jelek, bagus, cantik, ganteng, kasep, gulis kan. Asa panggulis nawe sakampung teh, kata orang tuanya. Nah, kita dapat orang tua. Oh, saya mah punya orang tuanya paling rewel saya mah. Kebalikannya, kenapa? Udah kayaknya mandangnya kayak benci aja. Padahal nggak rewel-rewel amat bandingkan tetangga, mungkin gitu ya. Kenapa? Mandangnya udah nggak bagus. Gitu. Dari mulai mandangnya udah nggak benar. Nah, ubahlah pandangan kita bahwa masa tua orang tua, masa sepuh, masa tidak mampunya, masa uzurnya orang tua kita itu adalah emas kita buat kita. Kesempatan kita untuk dapetin banyak anugerah Allah di situ. Ibarat di situ lagi kalau game mah lagi bonusnya stage bonusnya itu bonus doang tuh banyak tuh, dikit aja udah banyak, apalagi kita full service buat orang tua, wah udah yakin dah surga depan deh gitu ya. Lalu perintah Allah di ayat lanjutannya wahfid lahuma, dan rendahkanlah untuk keduanya janah hazuli. Ini arti harfiah dulu ya. Janah itu sayap. Sayap kehinaan, menghinakan, merendahkan diri. Ini Al-Quran menggunakan kata ini. Maksudnya sebagai peringatan kalau kita mungkin sukses, bisa terbang, mencapai ke ketinggian profesi atau usaha yang luar biasa, tetap sama orang tua harus turun tuh sayap tuh, rendah sama orang tua. Anggap kita orang tua itu kayak raja dan ratu dah. Udah nggak pakai ada sayap-sayap lagi dah. Janahazul. Kalau arti langsungnya ya merendah lah sama orang tua. Tapi pakai istilah janah tuh sayap. Sayap. Gimana nih? Itu udah lagi kita membumbung nih. Fisik kita membumbung, lagi sehat, kuat, mata seger. Dulu kan mata kita kan rabun. Ingat gak usia 3 tahun lihat apa aja? Kalau ada yang bisa gitu berarti karomah. Ya karomah. Kalau Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas itu disebutin usia 1 tahun, inget tuh beliau ceritain secara detail visual, ini ada jatuh, ini segala macam secara rinci. Kalau ada yang gitu berarti wali. Kita kan enggak kan? Ingat gak? Berarti lain walinya. Terus gitu lupa semua. Kadang-kadang memori ya usia 6-7 tahun juga banyak lupanya. Jangan kan memori di bawah 5 tahun. Memori di atas 5 tahun sebelum balik, kadang udah balik juga banyak lupa, dosa wae udah. Dosa itu kan merusak memori. Dosa itu diantaranya kan buat kita nggak tenang, akhirnya memori jadi nggak stabil, hilang. Gitu. Makanya kalau kita mau hafalan kuat, banyak hilangin dosa, banyak istighfar diantaranya. Nah, tadi minar rahmati dari ya, yang timbul ketawadun itu dari timbul dari rasa kasih sayang sama orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah perintahkan untuk doa sama orang tua. Mintalah sama Allah agar Allah mau menyayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kita di saat kecil. Allah pakai istilah sayang saat kecil. Kalau sayang saat kecil gimana sih? Minta agar orang tua kita disayangi sama Allah sebagaimana mereka menyayangi kita di saat kecil. Gimana sayangnya orang tua kita sama kita saat kecil? Salahnya nggak dilupakan, dimaafkan. Udah berapa kali kita buat salah orang tua waktu kecil? Wah, udah nggak tahu, nggak kehitung lagi berapa banyaknya.
Tapi gimana? Tetap aja kasep, gelis ya. Beliin lagi makan. Marah ada marah, Tapi nggak lama ada orang tua mah. Segimana gimana juga ada darah daging belahan jiwa dari anak mah nggak susah deh. Kecuali orang sakit ya. Umumnya galibnya orang tua pasti gampang maafin anak mah ya. Nah kita minta sama Allah. Mungkin orang tua kita punya dosa sama Allah, melakukan maksiat, punya masalah sama Allah, minta sayangin ya Allah, sikapi dengan rahmat. Kalau disikapi sama rahmat, gampang maafin ya. Kita minta agar orang tua kita nih disayangi sama Allah sebagaimana seorang anak disayangi sama orang tuanya gitu ya. Sebagaimana mereka sayang kita waktu kecil kita ya, bayi ya. Ngompol keluar di bumi, nggak bakal gitu kan ya. Udah cari aja orang tua lain, nggak ada. Ya nggak mungkin ya. Ya marah mah marah, manusiawi namanya juga. Ini wajar aja. Lagi ada sumpoknya suntuknya wajar marah. Tapi kan gampang maafin lagi sampai kita gedenya. Kadang sampai kita punya anak masih aja orang tua. Nggak ada habisnya cinta orang tua sama anak. Kalau anak, makanya nih dulu pernah Anda bahas ya bahwa syariat itu datang dengan peringatan untuk berbakti sama orang tua itu banyak banget dibandingkan peringatan untuk berbuat baik sama anak. Kenapa? Yaktafi. Jadi ada dorongan tabiat, ada dorongan syariat. Dorongan syariat untuk berbakti sama orang tua itu banyak banget. Qur'annya, hadisnya, perkataan udah banyak banget dah ya. Mungkin kita selama kita ngaji udah berapa ulama, berapa kiai, berapa habaib yang nyebutin tentang bakti sama orang tua ya. Dengan dalil yang beragam, banyak amat sih. Kenapa? Memang gitu sih. Kecenderungannya kalau masalah tabiat sama orang tua mah udah harese gitu ya. Harese. Tapi kalau sama anak ya udah itu cenderung alamiahnya memang sayang. Makanya Quran hadis tentang berbuat baik sama anak tuh nggak begitu banyak. Kenapa? Udah merasa cukup dengan naluri bawaan lahiriahnya, watak alamiahnya. Namanya orang tua umumnya udah sayang otomatis sama anak. Makanya cukup sedikit aja pemicu aja. Paling perintah tentang pendidik dan sebagainya. Adapun masalah sifat dasar sayangnya masih umumnya sayang. Selama nggak saraf otaknya mah ya sama anaknya pasti sayang. Harimau sama anaknya sayang. Hah? Harimau aja sama anaknya sayang. Tuh, sayang. Makanya gimana? Ya itu gitu. Tentang riwayat tentang bakti sama orang tua tuh banyak banget. Kenapa? Emang gitu ya susah bakti sama orang tua ada. Kan orang tua gawe, arek ulin, arek usaha, arek sare, arek-areknya banyak banget ya. Satu orang tua, satu ibu bisa ngurusin 20 anak. Tapi 20 anak belum tentu bisa ngurusin satu ibu dalam satu hari aja. Kadang satu hari aja nggak bisa, apalagi dia bilang bertahun-tahun. Kita kan sampai berapa tahun usia diurusin sama orang tua? Mungkin sampai 15 tahun, sampai 20 tahun. Ada yang sampai tuanya ada di mana? Sampai aki-aki diurusin. Enggak ada yang di berita tuh ya, sampai kakek-kakek tuh diurusin sama orang tua ya. Kakek-kakek nenek-nenek. Jadi usianya panjang banget. Sehat sama sih saya itu gambaran sayang orang tua. Hanya gitu ya. Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman wa id akhadna mitsaqa bani Israila ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan di saat Allah telah mengambil apa? Mitsak, yaitu ahdus syadid. Satu janji yang amat kuat kepada siapa? Bani Israel, kepada orang Bani Israel, orang Yahudi. Nah, di Taurat di Taurat Allah ambil janji sumpah kuat, janji kuat ya. Apa isinya? Janji, angkat janji, sumpah setia gitu. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. 2 poinnya. Pertama, janji mereka kepada Allah, janji yang ditekankan sekali gitu untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah, tauhid. Kedua, bil walidaini ihsana, dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, selalu tidak anak ini ibadah sama Allah, bakti sama orang tua. Tadi juga kayak itu. Sekarang ini ibadah sama Allah semata-mata, bakti sama orang tua. Yang nunjukin penting banget. Setelah urusan sama Allah, pertama sama orang tua. Wa budullaha wa la tusyrik. Wa qala ta'ala,
Dan Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah, dan beribadahlah kalian, sembahlah oleh kalian Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Selain ibadah sama Allah, menghambakan diri sama Allah, hamba tuh nggak ada nilai apa-apa dah di hadapan Tuhan ya. Kalau masih ada ngerasa, saya kan punya jabatan ya, saya harus di sop pertama, atau kan saya kan gubernur ya, saya kan bupati, saya masih ada sayanya di situ. Bukan ibadah tuh, ada yang salah dari ibadahnya. Ibadah mah udah nggak, hamba gimana sih, hamba aja udah. Nah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ada yang pakai sapi, matahari, bintang, bulan, kayu, macam-macam jangan deh. Lucu juga lagi nih, kadang-kadang tuh masya Allah, orang tuh berakal tapi nggak berakal. Orang tuh pintar tapi nggak berakal. Pintar, PhD, dokter, profesor, masih aja bilang nggak ada Tuhan, kan goblok. Ngoblok gitu. Itu hidayah itu apa namanya? Kepintaran dalam sisi tauhid akidah. Jadi beda, jangan dibilang mereka tuh nggak punya kepintaran, punya kepintaran. Orang bisa teknologi segala macam, tapi ada satu bagian dari akalnya yang Allah nggak kasih buka, nggak dibuka, nggak dipatah, nggak dibuat paham. Itu yang disebut nggak dapetin hidayah. Jadi hidayah itu apa? Akal yang berfungsi memahami Tuhan, diantaranya teh. Memahami Tuhan, tahu masa ada makhluk nggak ada Tuhan? Perilaku teh nggak masuk akal. Karena itu akal kan, akal berfungsi berarti. Nah dalam hal itu orang komunis nggak kebuka itunya. Dan itu mah orang bodoh juga harus jadi profesor untuk ngerti itu. Alhamdulillah jadi rahmat kan. Allah tuh mudah dipahamin mestinya. Sangat mudah dipahamin. Gitu. Wa qala ta'ala, wabil walidaini ihsana. Lalu setelah Allah nyebutin ibadah sama Allah, jangan syirik. Terus berbuat baiklah sama orang tua. Ini ketiga, direntetin terus sama Allah dengan buat baik sama orang tua. Itu cukup pesan sebenarnya. Satu aja udah jadi cukup pesan. Ini berulang-ulang. Wa qala ta'ala, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan telah mewasiatkan, dalam arti memerintahkan kami, yaitu Allah maksudnya, insana kepada manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Ini kepada orang tuanya wasiatan kebaikan, wasainal khair. Hamalat di mana ibunya itu sudah mengandung dia. Hamalat ummu, mengandung dia ibunya. Gimana wahnan ala wahnin, yang terus menerus tambah lemah atas lemah, syiddah ba'da syiddah, wahnan ala wahnin. Sulit demi sulit. Sulitnya sampai 3 minimal. Pasti semua dapetin. Sulit apa? Sulit ngandung, sulit melahirkan, sulit ngurus. Ngurus itu gampang. Nyaris sudah namanya orang tua pasti rusak program tidurnya dah. Makanya ngakal ini harus tidur pas bayi lagi tidur. Kalau nggak gitu nggak ada waktu tidur. Jadi tidurnya harus bareng sama anak gitu. Paling ngakal ini gitu. Kalau nggak gitu nggak bisa tidur tuh ibunya. Bapaknya mah ngekeh, pengen ngekepan. Kalau udah capek ibunya tuh udah capek nggak bisa tidur segala macam ya. Nah, wa fisaluhu amaini. Ini Allah kasih gambaran gitu sampai digituin ya, sampai diceritakan. Maksudnya Allah sampai nyatakan begitu berarti penting banget ya. Nggak ada satu Allah nyebutin sampai kronologi gitu diceritain nih. Di mana orang ibumu itu udah sulit demi sulit, lemah demi lemah, dari lemah. Kemungkinan dia mati pas ngelahirin. Kemungkinan dia mati ketika mengandung. Berbagi makanan yang dia makan, berbagi antara dirinya sama kandungannya. Itu kan banyak banget pengorbanannya. Terus wa fisaluhu amaini, dan penyapihannya selama 2 bulan. Apa? Anishkurli wali walidaika. Wasiat Allah itu untuk bersyukurlah kepadaku, kepada Allah maksudnya, wali walidaika, dan untuk kedua orang tua, bersyukur, terima kasih, ilayyal masir, kepadaku sesungguhnya. Kenapa harus begitu? Karena ntar bakal balik semuanya sama Allah bakal dipertanggungjawabkan. Dia mau patuh nggak sama wasiat ini, ntar bakal ditanyakan sama Allah. Nah disebutkan itu ya, berkata Imam Sufyan bin Uyainah mengenai ayat ini ya. Man shollas sholawatil khamsi faqad syakarallah.
Barang siapa sholat 5 waktu, berarti dia sudah syukur sama Allah. Kan tadi sebutin agar dia bersyukur kepadaku, syukur pada Allah ya. Pertama wasiat Allah kepada manusia tuh syukur sama Allah, syukur sama kedua orang tua. Sebutin kenapa orang tua tuh diantaranya ya, hamil ya, berapa bulan, 9 bulan. Masa banyak-banyak deh 9 bulan bawa bayi. Oh gini aja deh. Coba bawa ini diikat, ini nih dipenuhin, diikat, bawa seminggu aja. Kesel gak? Ini lama nih. Tidur gak bisa tengkurap. Makanya kalau ibu-ibu tuh kalau udah mau ngelahirin, paling mau ngidamnya apa? Tidur tengkurap. Nggak bisa tengkurap lagi bayi. Gimana tengkurap mati ntar bayinya. Susah tidur tuh. Ya. Kita kan sehari nggak bisa tidur, ya laki-laki mah enak dah. Ya. Bebas-bebas aja. Mau gaya apapun tidurnya jadi aja udah. Gitu ya. Nah itu menjadi balik lagi kepanjangan ntar ngomong itu udah pas banyak tentang orang tua. Makanya kalau pengen tahu, jadi kalau mau tahu jadi ibu, jadilah ibu, nggak bisa paham gitu makanya ya. Susah seorang laki-laki memahami kesulitan perempuan. Susah. Dan nggak ngalamin, kan paham tadi apa? Irtisamu suratu syai' fi zihni. Ada visualnya, ada gambarannya, gambaran sesuatu di dalam benak. Oh gini kan punya anak, oh kakang baru punya anak. Oh iya gini ya. Gandeng lucu-lucunya sebentar, padahal capeknya banyak gitu ya. Capeknya banyak. Baru paham. Kalau dulu mah ilmu doang mungkin kakang belajar. Sekarang paham. Kalau belum punya pengalamannya bukan paham, ilmu aja. Ada ilmu ada paham beda. Nah, pertama syukur sama Allah, walidaika. Dan syukur sama kedua orang tua. Gimana syukur pada orang tua? Tadi kan man sholat sholawatil khamsi faqad syakarallah. Siapa sholat 5 waktu, dia sudah syukur sama Allah. Maksudnya bagian yang terpenting untuk syukur sama Allah pertama sholat. Kalau nggak sholat, jangan kata dia mau amalan-amalanin tapi dia nggak sholat, belum syukur. Karena syukur yang paling penting itu sholat 5 waktu. Mau dia sedekah, mau dia ngucapin alhamdulillah sehari 100.000 kali, nggak syukur kalau nggak sholat 5 waktu mah. Nah, terus waman da'a lil walidain fi adbari shalawatil khamsi faqad syakaral walidain. Dan barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya setiap habis sholat 5 waktu, maka dia sudah syukur kepada kedua orang tuanya. Suka nggak kita doa? Habis sholat 5 waktu doain lagi orang tua, nggak pernah putus. Nah itu ya, itu utang. Nah, di surga diantaranya ada kisah bahwa Rasulullah pernah nyebutin bahwa Uwais Al-Qarni itu dari baktinya sama orang tua pernah bawa ayah atau ibunya ya, dibawa dari negeri Yaman sana di Qoron, di negeri Murad, daerah Murad di desa Qoron, bawa tuh digendong, dibawa muter Ka'bah. Pokoknya amal haji, manasik haji dibawa sama gendong dari negeri Yaman ke Mekah. Oh jauh banget dah, jalan kaki, panas terik luar biasa. Panasnya gimana? Ya, tahu panas ya. Belum ngalamin, percuma, nggak paham juga dah ya. Kan itu lah karakternya hese dah. Kalau Ustaz Nasrul udah paham tuh, nah iya gitu, panas banget ya, kebayang jadi ya. Bener, maksudnya meresapi gitu, kalau paham tuh beda ya. Kealaman gitu ya. Tuh, panjang, berapa ribu kilo tuh. Perjalanan nggak sehari 2 hari, kalau perjalanan zaman dulu berapa hari tahu ya. Dibawa, beres mana saja pulang. Apakah dia sudah memenuhi hak orang tua? Belum, bahkan satu tarikan nafas ibunya ketika melahirkan belum membayar itu, barang itu aja belum. Gimana ya? Itu yang udah begitu, kita mah nggak sampai segitu kan ya, udah luar biasa. Tapi katanya disebutin barang siapa yang berdoa setiap habis azan. Kan ada doa azan tuh. Allahumma rabb hadhihi da'watin. Lalu ditambah Rabbighfirli wali walidayya 5 kali, ditutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu maka dia sudah membayar hak orang tua di saat itu, di saat antara di sholat itu. Kan ada sholat zuhur, hak orang tua bayar di situ. Makanya tiap habis azan itu jangan lepaskan doa itu. Selalu doa itu, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pendek, cuma tambah dikit. Nah ini juga termasuk di sholat, doain ya, banyak-banyak. Katanya kalau kita merasakan kok rezeki kita sempit, masalah kita kok nggak tembus-tembus, buntu, bisa jadi itu karena kita kurang ngedoain orang tua.
nggak berkah. Ya. Lupa sama asal dia, gitu ya, lupa sama asal. Ini penting tuh. Ya. Mungkin kita nih, apa ini? Ya, tembus-tembus sih urusan tuh ya. Jadi urusan, bisa jadi, mungkin aja kan, kemungkinan macam-macam. Bisa jadi yang perlu pertama kita koreksi, pertama ibadah sama Allah, kedua koreksi gimana hubungan kita sama orang tua. Di antaranya doa nggak, suka ngedoain orang tua nggak. Kalau kurang ngedoain orang tua, mungkin di situ bisa jadi gitu ya. Analisa dulu gitu ya. Qala al-Imamul Haddad, berkata Al-Imam Al-Haddad rahimahullah, fanzur kaifa qarana al-amra bil ihsan ilaihima bitauhidi. Maka perhatikan, renungkanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membarengi perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan tauhid pada Allah. Surah tauhid, beribadah, jangan sekutukan Allah, ngomong berbakti sama orang tua. Dibarengin, nggak ngomong sedekah, nggak ngomong zakat, nggak ngomong apa, Allah nyatakan apa? Setelah hubungan baik sama Allah, bakti sama orang tua, ngomong masalah apa ini harus apa macam-macam. Pertama itu disebutin setelah nunjukin apa? Fa'alaika bi nunjukin pentingnya tadi. Fa'alaika, maka hendaknya Anda wajib bagimu bibtigha'i mardatihima, untuk berupaya mencari keridhaan mereka. Ridho itu apa sih? Puas. Gimana cara mereka puas? Senang, bukan puas-puasan, pura-pura puas. Karena orang tua itu pura-pura puas. Kenapa sayang sama anak tadi ya? Enggak sampai mereka benar-benar puas sama kita, rela sama kita ya. Cari. Ini udah enggak ada tak ada perkawis lagi, enggak ada hambatan di hatinya, itu udah plong gitu sama anak. Wamtisali amrihima malam yakun maksiyah, dan mematuhi perintah keduanya selama itu bukan maksiat. Kalau maksiat mah itu enggak boleh tetap ya. Orang tua kita suruh kita mabok ya jangan ya. Orang tua kita suruh suruh melakukan hal-hal yang haram ya jangan. Itu mah hak Allah ya. Nggak bisa ditembus itu mah sama makhluk manapun ya. Wajitinabi nahihima malam yakun ta'atan wajibatan, dan hindari larangan kedua orang tua selama larangannya bukan larangan untuk melakukan taat wajib. Jangan sholat subuh, jangan itu mah ya. Tapi tetap ngucapin yang baik, wasahibuhuma ma'rufa. Tetap ngomong yang baik ya. Cukup nggak usah dijawab. Sholat aja. Kadang-kadang ada gitu. Jadi kan ini mah kepatuhan sama Allah, nggak boleh. Wah, Abu Umi itu bener ya ngomong teh. Nggak boleh ngomong gitu. Sudah nggak usah didengerin. Nggak usah dipatuhin. Aja sholat aja. Ulah nembalan, tetap ngarahkeun ulah. Ya. Paham nggak? Kadang-kadang gitu. Ulah nembalan, sholat aja. Dia nyuruh kita maksiat, jangan dijawab. Jangan maksiat aja udah gitu ya. Ngejawabnya tetap bisa masalah, saking ketatnya tuh syariat masalah itu ya. Makanya tuh kan Abu Jahal itu merintahkan Ikrimah tuh untuk kafir ya. Sampai nanya sama Nabi tadi kan gimana? Tetap harus berbuat baik sama orang tua. Nggak ada alasan, walaupun dia kafir, walaupun merintahkan kafir, tetap harus berbuat baik sama orang tua, harus sopan sama orang tua. Nggak ada alasan ya. Jadi jangan jadi alasan, ini 4 orang ngaji, itu bener ya ngaji, nitah ulah sholat, dibalas ya. Misalnya ngomong ngerutuk orang tuanya nggak boleh, tetap haram, tetap haram. Sholat aja. Wa bi isarihi ma'ala nafsik, dan agar mendahulukan, memprioritaskan kedua orang tua dibandingkan dirinya sendiri. Nomor satuin orang tua. Ya. Kalau dulu kan orang tua kita gimana? Asal anaknya kenyang, dia lapar ya kagak apa-apa dah. Asal anaknya makanan yang bergizi, kasih buah-buah, orang tuanya makan teri doang. Bisa begitu kan sayangnya orang tua. Nah, mestinya balasannya begitu juga. Asal ya enggak kan? Kita ngasih orang tua kita sisa ya. Tuh, kebalikan gitu kan. Mestinya yang ideal, yang dipinta sama syariat, yang disebutkan Imam Haddad, isar sama orang tua. Prioritaskan orang tua. Nomor satuin orang tua. Kalau kita belum bisa gitu, berarti kita belum bakti sama orang tua benar. Kalau belum sampai ke, belum hasil ke yang dituju sama yang dipinta sama syariat. Wa taqdimi muhimmatihima ala muhimmatik, dan mendahulukan kepentingan keduanya dibandingkan kepentingan kita. Jauh ya ini nomor 2, yang 2 terakhir ini susah nih ya. Makanya jarang tuh dapat ini ya. Nomor prioritaskan orang tua, terus mementingkan orang tua dibandingkan kepentingan diri sendiri. Ini kan rapat bah ya. Mungkin mau kerja, ini ngantuk mau tidur. Kepentingan dia dulu yang di nomor 1 kan ya. Bukan kepentingan orang tua. Kalau orang tuanya minta dikit aja, minta pijitin, misalkan apa lah ya.
minta beliin cabai, enggak, cabai, geus kolot era keluar kalau semua cabai ya, beli uyah, ya. Jangan ya. Kita giwaan Abdullah bin Mas'ud, dan disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai di sisi Allah? Allah paling resep dari amal. Amal kan banyak nih ya. Banyak banget deh. Amal kita sama Allah, amal sama manusia, banyak banget deh. Banyak banget. Tapi dari sekian banyak amal tadi, mana yang paling Allah cintain? Qal, maka Rasulullah jawab, as-sholatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Maksudnya yang tepat, yang paling duluan nih salatnya ya. Setelah wudu, setelah persiapan sholat, setelah qobliyah, nunggu jamaah, sekedarnya yang memang biasa hadir, langsung sholat berjamaah di masjid. Itu sholat amal ibadah yang paling Allah cintain, nomor 1 dah. Kalau kita berhasil di situ, udah berhasil dapat berliannya ibadah. Pertama sholat pada waktunya. Qal, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud nanya lagi, sumai, kemudian apa? Setelah itu, urutan yang keduanya. Qal, maka Rasul jawab, birrul walidin, bakti sama orang tua, ranking 2. Paling dicintai. Berarti kalau kita bisa berhasil bakti sama orang tua yang dengan yang disebutin sama Imam Haddad tadi tuh. Itu coba catat dah di rumah. Pakai figura. Incan. Jadi ada target maksudnya. Kadang-kadang kita lupa. Sekarang sejam lagi lupa. Coba buat figura aja deh. Atau di sini pakai pin, buat pin bakti orang tua poinnya ini. Emang enggak poin-poinnya. Job desk-nya udah ada. Misalnya, kan penting. Kalau iya, kita punya cita-cita, mestinya cita-cita terbaik kita adalah untuk melakukan amal yang paling dicintai sama Allah. Tuh. Sumakal sumai. Lalu sahabat Ibnu nanya lagi, setelah itu apa? Qal al-jihadu fisabilillah. Baru jihad fisabilillah. Nomor 3, jihad fisabilillah. Setelah sholat pada waktunya, lalu bakti sama orang tua, barulah jihad fisabilillah. Makanya ada orang pemuda datang sama Nabi, mau ikut jihad, nanya, apakah orang ahayyun walidik, apakah orang tuamu masih hidup? Ada ya Rasulullah. Nah, fajahid, udah jihadnya sama keduanya itu. Ya kan jihad juga ya, diomelin masih diem ya. Dikata orang tua udah usia 70-an, rewel, ampun ya, diem. Itu jihad juga tuh, ngambek. Jangan sabar orang tua, jihad juga, Lagi ngantuk tidur, suruh ini suruh itu, lagi apa lah ya, jihad juga. Ya kan orang tua kita mah enggak jihad dulu ngurusin kita dari kecil tuh. Cari rezekinya, cari segala macamnya, mungkin dimarahin sama bosnya, udah keluar usaha macam-macam. Orang tua juga, ayah juga ada capeknya, bukan enggak ada capek. Mungkin dulu diusir, jualan apa kalau Mang Ai mungkin dulu di puncak sama Satpol PP diuber-uber mungkin apalah macam-macam ya. Ada aja tetap kesulitan orang tua tuh ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu sabda, ridhar rabb fi ridhal walidin. Ridha Allah ada di dalam ridha orang tua. Tuh. Ini pesan luar biasa. Mau ridha Allah, cari ridha orang tua dulu. Wa suhtuhu fi suhtihima. Dan murkanya Allah ada di murka keduanya. Qala Dzunnun rahimahullah, berkata Syekh Dzunnun rahimahullah, salah satu min a'lamil birri. Ada 3. Di mana 3 ini merupakan bendera, lambang kebaikan, ini poin terpenting, menjadi simbol kebaikan. Pertama, birrul walidain. Birrul walidain, bakti sama orang tua, bihusni ta'ah. Gimana caranya bakti sama orang tua? Pertama, taat yang baik kepada keduanya. Walayyinil janah, dan sikap yang lunak, luwes. Aduh, ya. Dipatuhin, tapi gerutu. Enggak ada. Aing mah dah kieu deui. Urang deui. Nah, ulah aral ya. Jangan aral, jangan pakai gerutu-gerutu. Lain. Luwes ya. Pasti semua kita merasakan itu ya. Tuh. Kedua, harus lainul janah. Sikapnya harus luwes. Luwes itu gimana? Humble, kalau bahasa orang sekarang mah humble. Nyaman gitu, enak, menikmati ya, bisa gitu ya. Wa badril mal, dan mengerahkan harta. Iya.
kayak ngurusin nyawa ini mah ya, sama harta ya. Sama orang tua masih hitung-hitungan, nggak pantas ya. Hal yang nggak pantas kalau kita hitung-hitungan sama orang tua. Tuh, 3. Mau kemarin geus minta deui. Ulah boros atuh ya. Ngatur lagi macam-macam teh. Pertama, baik ketaatan yang baik, kedua sikap yang luas, ketiga mau mengorbankan harta buat orang tua. Kalau kita 3 ini bisa kita lakukan, kita bisa birrul walidain. Kalau 1 nggak bisa, berarti belum dapat birrul walidain yang baik gitu ya. Nggak belum dapat ya pondasi pokoknya untuk berbakti. Ntar prakteknya banyak, tapi ini yang paling penting. Kalau 3 ini bisa, penerapan bakti sama orang tua berjalan ntar. Terus wabirul walad, dan berbuat baik sama anak. Nah ini termasuk simbol kebaikan. Pertama dia kalau simbol kebaikan udah dapetin nih hal yang baik, disebut orang orang baik itu. Pertama bakti sama orang tua, kedua bakti sama anak. Gimana bakti sama anak? Bakti sama anak berbuat baik sama anak maksudnya. Bihusni ta'dibi lahum, dengan mengajarkan adab yang baik pada mereka. Yang diajarin dangdutan atau ya ajarin akidatul awam kayak gitu-gitu dah ya. Hal-hal kecil kadang-kadang penting karena anak kecil tuh waktunya waktu yang sangat emas ya. Ajarin tauhid dulu nggak usah diajarin alfiah dari bayi udah nggak percuma tapi hal-hal kecil itu kadang-kadang benar-benar membawa mereka sampai tua keinget-inget. Penting ajarin tauhid, ajarin nabinya, kenalin para ulama, kenalin para solihin. Bawa kalau dulu orang-orang tua dulu tuh suka dibawa ke ulama mintain doa, walaupun nggak ngerti, walaupun tidur lagi ngaji, bawa aja udah biasain ya. Itu salah satu bentuk birrul walid ilal walad, kebaktian orang tua sama anak, baiknya anak, berperbuatan baik orang tua sama anak, jangan dibiarin ya. Sekarang mah dikira baik itu cuma ngasih makan minum pakaian aja, bukan itu. Yang terpenting buat mereka bisa mendapatkan hal yang penting, itu agama tetap ya. Wadilalatul khair, dan nunjukin masalah kebaikan. Nah, itu kalau dia udah bisa 2 itu, bisa ajarkan adab yang baik, berucap yang baik, bersikap yang baik, sikap tubuh yang baik, bagaimana bicara sama orang tua, bagaimana sayang sama yang lebih tua, bagaimana harus nyayangin sama anaknya, yang simpel-simpel kan sama anak ya. Diajarin adab dari mulai kecil, karena yang diajarin dari kecil bakal kuat sampai besar. Karakter tuh dari kecil ya. Adab, makanya disebutin adab dulu kecil mah dah, nggak usah ngomong ilmu, nggak percuma ngomongin alfiyah, zubat, i'anatul thalibin sama anak kecil nggak percuma. Cuman adab bisa diterapin. Makan pakai tangan kanan. Masuk assalamualaikum, meniat baik ya. Kenalin Allah, kenalin Rasulullah, kenalin para sahabat, kenalin para ulama solihin gitu ya. Itu ta'adub semua ya. Nah, kisah-kisah gitu. Boleh kisah bawa tidur, kisah bacain ya. Nah, karena yang dibawa tidur itu memang terikat. Kadang-kadang praktek rumusan muslim diambil sama orang kafir. Itu apa-apa bagus. Orang anak kita dibawain kisah solihin mau tidurnya. Ya, bagus loh. Jadi pas tidurnya bawa visual baik, memori baik itu. Itu ngefek luar biasa itu ya. Jadi nyomot orang-orang ilmu itu banyak nyomot-nyomot konsep Islam ya. Kitanya sebagian konsep Islam banyak ditinggalkan sama kita ya. Tahu bahwa itu tuh penting ya dalam pendidikan tarbiyah. Dan nunjukin kebaikan baik itu apa, ini sholat apa segala macam ya. Terus yang ketiga daripada pondasi disebut orang baik itu birru jami'un nas ya. Baik sama semua orang. Gimana baik sama semua orang? Bukan pertama bitola qatil wajhi, dengan wajah yang berseri-seri ya. Ketemu orang jangan orang tuh udah capek sekarang mah ya, apalagi urusannya di rumah, urusannya di kerjaan, urusannya di macam-macam, pas ketemu kita mukanya cemberut. Aduh iya deh ya. Kasihlah orang senang, minimal kita dengan muka senyum. Makanya disebutkan Nabi bilang juga apa? Senyummu pada di hadapan wajah saudara muslim itu jadi sedekah juga. Kenapa? Kadang-kadang bisa mereka hilang sedikit kejenuhannya, kesuntukannya gara-gara kita senyum. Jangan tambah senyum, sumpek lagi. Nah itu ya. Minimal itu maunya. Intinya tentang interaksi yang baik sama muslim itu ya. Ya dimulai dengan senyum. Maksudnya Rasul menyebutin hal yang mendasar, tapi maksudnya lebih luas. Interaksi yang baik maksudnya ya. Dimulai dengan senyum kan ya. Kan nggak enak juga ya.
Kalau ketemu orang cemberut, di antara ciri penduduk neraka itu apa? Abusan komtoriro. Apa? Mukanya masam, legam gitu ya. Gak enak. Jangan-jangan nih kalau orang suka jarang-jarang senyum kayak mirip-mirip tuh kawean ya. Nah, alhamdulillah ya. Dulu Ustaz bilang Habib Muhammad ya. Jangan kayak gitu, jangan kayak penduduk neraka ya. Tiap ketemunya apa? Angker lihat mukanya gitu ya. Hati-hati jangan ya. Dan sebaliknya kalau apa? Penduduk surga kan itu. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka ketika masuk surga mukanya berseri-seri ya. Nah, apa yang dilakukan kita itu menggambarkan apa yang akan kita dapatkan di akhirat ya. Semoga ya, itu ya. Apa namanya tafaul gitu tuh ya, tafaul harapan ya, dalam bentuk apa praktek kita wa husnul muasyarah ya. Dan muasyarah pergaulan yang baik sama muslim. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutin kesempatan yang akan. Semoga Allah berikan kita taufik hidayah agar bisa bakti sama orang tua sesuai yang diminta sama syariat. Wallahu a'lam. Ya Rabbana antarafna bi annana tarafna asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsili kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani mahabbah din aw suhbah wal muslimina amin rabbi fasma fadlan wajudan manala biktisabin minna bil musafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada tashi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa danahi walhamdulil ilahi fil bad'i wa danahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.